Salam Bapak Ibu, Sobat sekalian dimanapun berada. Apa kabar? Kiranya Bapak Ibu, Sobat semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya mencoba untuk mengingat kembali bagaimana ciri-ciri, tanda-tanda, karena saya ini buka kembali kan ciri-ciri di Google itu ya, di internet itu saya baca. Nah, ternyata memang tanda-tanda itu sudah ada sejak tahun 2018 ya. Cuma apakah dia mungkin di pertengahan, apa sudah di akhir, nah sekitar seperti itu, karena ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau saya misalnya kembali dari suatu acara, apakah itu undangan kan, atau kita lagi ibadah kan, kita kan pakai bra itu tak seperti pakai bra di rumah kan, seperti itu. Kalau di rumah kan kita pakai yang molor-molor aja tuh kan, seperti itu. Jadi kalau kita pergi di luar rumah itu, khususnya kalau ada misalnya pesta undangan kerabat gitu kan, kita kan pakai branya pas, bahkan sempit gitu kan. Nah, jadi setiap kembali dari dari masuk rumah lah, setelah kembali ke rumah itu, jadi kita kan buka bra itu kan, jadi di puting itu memang terasa nyeri gitu, tapi nyeranya itu hanya sebelah gitu, tidak di dua-duanya gitu. Nah, jadi dia hanya sebelah kiri. Nah, karena memang kebetulan cancer saya itu memang di sebelah kiri gitu. Nah, jadi saya pikir-pikir, mungkin karena bra saya sempit, pas itu, sehingga dia terasa nyeri seperti itu. Jadi putingnya aja. Tapi saya ingat memang dia hanya sebelah, tidak dua-duanya gitu. Nah, saya ingat kembali, karena saya baca pun itu di media itu memang dikatakannya seperti itu, puting terasa nyeri gitu. Nah, ini karena buktinya misalnya seperti ini, tahun sekian saya ada undangan ini gitu kan, itu tahun berapa ya kira-kira pesta si anu seperti itu. Nah, itu ada, saya ingat itu sekitaran tahun 2018-an gitu, hingga ke tahun 2019 itu. Nah, di situ mulai muncul cairan tapi kental gitu, keluar dari puting itu gitu, yang sebelah kiri, tidak dua-duanya. 2019, tapi padahal saya kan sudah tidak menyusui. 2019 itu anak saya yang paling bungsu itu sudah berusia 17 tahun gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya saya mungkin sisa-sisa ASI gitu kan, tapi saya nggak kepikiran ke sana gitu. Jadi itu saya sadari setelah memang sudah saya baca gitu di internet itu, ada cairan gitu, kental ataupun cair keluar dari puting gitu, tapi saya jenisnya yang kental gitu. Jadi hanya dengan saya ini pakai tisu seperti itu udah hilang gitu. Jadi saya nggak ada kepikiran misalnya cancer. Setelah setelah saya sudah ini merenung-renungkan kembali, di saya istirahat, sudah bosan kan baring-baring sana sini gitu kan, jadi saya baca-baca di internet. Nah, ternyata ciri-ciri ini sudah ada jauh
2 tahun sebelum tahun 2020 di bulan April itu kan, kenapa dikatakan pasien kanker itu pejuang kanker gitu kan? Karena menurut yang saya baca itu kan kanker itu masih di urutan ketiga gitu kan. Jadi kenapa emang yang penyakit lain kenapa tidak dikatakan pejuang kan, seperti itu. Jadi sedikit gambaran ya Bapak Ibu sobat sekalian, memang berjuang, tapi perjuangan itu di saat kita menjalani kemoterapi gitu. Dan setelah kita kemo itu, terapi itu, bagaimana kita dalam 1 minggu itu, saya pribadi ya tidak bisa makan gitu kan, mual, muntah gitu, jadi tak bisa menelan gitu. Jadi biasanya selesai saya makan gitu, barulah saya minum. Tapi untuk yang sekarang seolah-olah tenggorokan saya itu menyempit gitu. Untuk makan, menelan susah, minum dulu gitu. Makan lagi, minum lagi, seperti itu. Jadi menyempit. Dan memang suster pernah bilang kemoterapi ada pasien yang ini pembuluh darahnya jadi menyempit gitu. Jadi di ini yang di tangan ini gitu. Jadi itu kan pembuluh darah, tapi kok ikut juga tenggorokan saya itu, perasaan saya itu menyempit. Kemudian di saat kita tidak selera makan, kita dianjurkan harus banyak makan gitu kan, seperti misalnya kalori kan. Untuk pasien kanker itu kalorinya itu butuh, seperti saya itu 62 kilo itu butuh kalorinya itu 1 hari minimal 1500 kalori per hari. 1 piring nasi itu sekitar 204 kalori. Jadi kalau 1500 kalori, 7 piring lebih 1 hari. Kalau kalorinya kita ambil dari nasi kan, tapi ya bolehlah nasi kalorinya kita campur dengan sayuran, buah-buahan kan, seperti itu. Nah, jadi seperti protein juga. Untuk berat badan saya yang 62, butuh protein itu minimal 72 gram per hari. Misalkan 1 butir telur kan 4 gram proteinnya. Artinya saya harus makan telur minimal 72 butir per hari. Itu kita ambil minimalnya aja untuk ngambil proteinnya. Jangankan 72, untuk makan telur 1 aja ini tenggorokan sudah bagaimana sakitnya, nggak bisa ditelan. Nah, perjuangannya di sana. Belum lagi kita harus ini perlu lemak EPA kan, dari ikan salmon ke teri basah ke kan ikan tuna gitu kan. Akan tetapi untuk mengkonsumsi semuanya itu
perlu perjuangan untuk jalur mulut, karena memang harus, nutrisi itu harus, sehingga sel baik yang terganggu itu akibat kemo supaya kembali normal gitu. Jadi buktinya setelah kemo pertama kan ada periksa laboratorium itu, nah kan masih normal-normal aja gitu. Jadi waktu mau kemo, selepas kemo pertama itu, kemo kedua berikutnya, sebelumnya itu kita kan ada itu lagi, laboratorium lagi itu setelah kemo kedua itu. Memang masih batas normal, tapi tak senormal sebelumnya, menurun gitu. Nah untuk itu saat ini saya dengan mengkonsumsi supaya nutrisi itu ini tercukupi, gizi tercukupi, saya harus mengkonsumsi itu lewat makanan cair gitu. Jadi bisa dikatakan sejenis susu. Memang kebutuhan khusus pasien kanker untuk mencukupi gizinya. Nah, seperti itu. Karena memang terus terang untuk semuanya itu jalur mulut saya tidak sanggup, saya tidak bisa gitu. Karena memang mual gitu. Perjuangannya di situ. Gitu. Belum lagi nanti di tengah malam ini leher kaku seperti kayu, kaku. Jadi kalau saya bergerak, badan saya ikut bergerak seperti ini karena sakit gitu. Sakit, sangat sakit gitu. Dan itu memang dokter memang sudah kasih tahu gitu, pusing gitu, gak enak badan, mual, muntah, rambut rontok gitu. Jadi ini kaku ini leher saya. Nah untuk itu memang saya ada obat oles gitu. Jadi untuk ngambilnya itu saya harus meraba-raba gitu. Karena satu minggu setelah kemo itu saya isolasi mandiri. Isolasi. Saya tidak memperbolehkan siapapun ya dekat dengan saya. Dan saya memang isolasi sendiri karena badan saya ada radiasinya gitu. Karena badan saya ada radiasi, kalau tengah malam gitu kan muntah ya sendiri ya, ambil air kumur-kumur sendiri, berjuang sendiri gitu. Apalagi saya mengkonsumsi Jometa akibat sudah ini penyebaran ini, dokter menyarankan minum air itu harus lebih 2 liter. Lebih 2 liter per hari. Jadi sehingga minum, buang air kecil, minum, buang air kecil gitu. Jadi kalau di siang itu minimal saya itu buang air kecil itu 5 kali gitu. Kalau di malam hari kadang 2 kali, kadang 3 kali gitu. Kalau di malam hari, karena harus banyak minum. Saya pernah bertanya kepada dokter, dok, adakah ini resep gitu supaya membantu ginjal saya karena saya konsumsi Jometa gitu kan. Nah, ibu cukup minum air lebih 2 liter per hari dan semua akan baik-baik saja seperti itu. Jadi kita harus turut apa kata dokter kan, dan dengan perjuangan badan lemas, mual, pusing, leher kaku, tengah malam harus ke kamar mandi sendirian. Kita harus sadar kan,
kita harus memang membantu ginjal untuk ini mempermudah pekerjaannya kan, yang ekstra karena ini kemo cometa gitu kan. Jadi kita harus membantu ginjal bekerja walaupun memang harus berjuang seperti itu. Kita harus sadar bahwasanya racun ini harus kita bantu gitu, ginjal bekerja sehingga terbuang gitu. Satu hal lagi, kadang kita merasa malas mandi kan, tapi ini paling harus gitu. Sebaiknya kalau bisa mandilah 2 kali 1 hari gitu. Jadi tahu Bapak Ibu, kalau saya ini siram kepala saya gitu, kena mata, pedas sekali mata saya itu, pedih gitu. Saya kira saya sudah ada sampo gitu kan, karena kebetulan samponya ada mentolnya, ternyata saya belum sampoan itu gitu. Jadi pedas, jadi kadang keringat saya gitu tuh bau gitu kan racun itu. Jadi dengan kita sering mandi, racun itu terbuang, bantu badan membuang racun gitu, minum yang banyak. Tanggal 28 kemarin juga ya, kita ya ada Jometa yang kedua. Udah. Tetap dukungnya Bu, Pak, Sobat kami dalam doa. Jangan bosan-bosan mendoakan kami agar kami tetap sehat, kuat. Proses pemulihanku berjalan dengan baik, lancar, hasil laboratorium tetap lancar, bagus, sehingga jadwal-jadwal tetap sesuai dengan prosedur dokter. Jadi ibu-ibu atau wanita yang muda, yang tua gitu kan, kalau misalnya sebelum tidur, cobalah letakkan tisu di bra gitu. Nah, perhatikan besok pagi, adakah sesuatu setitik pena aja, apakah dia putih, apakah dia kuning. Nah, itu mendeteksi yang lagi kemo. Ayo kita berjuang sama-sama. Ayo, percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Percaya saja. Demikian video saya pada kali ini. Sampai jumpa.